عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita kembali dipertemukan di majelis ini setelah kita bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban yang telah diperintahkannya kepada kita. Sebagai kelanjutan dari kajian kita yang mengangkat tema membangun masyarakat yang cinta damai tanpa komunisme, radikalisme dan terorisme, maka dalam kesempatan ini saya ingin menegaskan kembali bahwa kedamaian adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kebutuhan kita kepada yang namanya kedamaian itu sesungguhnya sangat sesuai dan sejalan dengan visi dan misi dari ajaran agama kita yang mulia, agama Islam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyeru kita semua agar lebih masuk ke dalam Islam secara totalitas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan kalau Allah tidak akan menerima siapapun yang beragama dengan agama selain Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam kaffah, secara sempurna. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang memilih agama selain Islam, maka tidak akan diterima
Dan di akhirat dia akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Di antara visi dan misi dari ajaran agama kita, agama Islam, adalah menjaga 5 kepentingan manusia. Lima kepentingan ini adalah merupakan pintu bagi seluruh manusia menuju kedamaian dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 5 kepentingan yang dimaksud. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Islam datang membawa misi dan visi untuk menjaga agama, dalam artian menjaga semua keyakinan manusia. Untuk tujuan ini Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitabnya, mengutus para rasul, dan seluruh rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengajak manusia kepada satu keyakinan, kepada satu agama, tidak berbilang. Tidak mengajak kepada keyakinan yang bermacam-macam, hanya mengajak kepada satu keyakinan, satu agama. Apa itu? Tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadatullahi wahdah, menegakkan ibadah hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja. La syarikalah, tidak ada serikat baginya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Kami telah mengutus pada tiap-tiap umat itu seorang rasul, di mana rasul ini mengajak kepada umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja, dan meninggalkan taghut, meninggalkan semua yang diibadahi di samping Allah. Ikhwan fillah rahimakumullah, di belahan bumi manapun, kalau seluruh manusia menghambakan dirinya kepada Allah, mentauhidkan Allah, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya mereka akan hidup dengan penuh kedamaian, ketentraman, kenyamanan. Dan ini sudah janji Allah. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyelisihi janjinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Di Quran surat An-Nur, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa Allah benar-benar akan memberikan khilafah, memberikan kepemimpinan kepada mereka di muka bumi, sebagaimana telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepemimpinan itu kepada orang-orang sebelum mereka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengokohkan agama mereka yang telah Allah ridhoi untuk mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganti rasa khawatir, rasa takut yang ada dalam diri mereka dengan keamanan, kenyamanan, ketentraman, kedamaian. Syaratnya apa? Ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a.
beribadah kepadaku dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Jadi syarat menggapai kedamaian, kenyamanan, ketentraman hidup itu hanya dua. Yang pertama, ibadatullahi wahdah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Dan yang kedua, la syarika, tidak ada syirikat baginya atau tidak melakukan kesyirikan kepadanya. Kedamaian, ketentraman, kenyamanan tidak akan diraih dengan faham-faham yang membahayakan, seperti paham komunis. Kedamaian tidak bisa dicapai dengan liberalisme yang nyata-nyata mengajak kepada kebebasan secara mutlak, yang menyatakan bahwa tidak ada agama yang benar, yang paling benar tidak ada. Dan meyakini bahwa kebenaran itu bersifat tidak mutlak, dalam artian relatif. Kedamaian juga tidak akan bisa dicapai dengan tindakan-tindakan radikal, teroris. Dan antara terorisme dengan kedamaian itu dua hal yang bertolak belakang, dua hal yang berbeda arah. Ketika ada tindakan-tindakan radikal, tidak akan mungkin ada kedamaian. Ketika ada kedamaian, maka tidak akan ada yang disebut dengan tindakan radikal. Ikhwan fillah rahimakumullah. Yang kedua adalah hifdzul aqli. Islam datang membawa misi untuk menjaga akal manusia. Akal adalah anugerah terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia, yang dengan itu manusia dilebihkan dari makhluk-makhluk yang lainnya. Manusia akan tetap baik keadaannya selama akal yang mereka miliki tetap lurus. Hanya orang-orang yang berakal dan mempergunakan akalnya dengan baik yang mencintai kedamaian. Kalau akalnya sudah rusak, selamanya tidak akan pernah mencintai kebaikan, dalam bentuk kedamaian atau dalam bentuk yang lainnya. Karena itu Islam datang menjaga akal manusia, menjaga dari segala hal yang bisa merusak. Kalau kita mau sebutkan apa saja perkara-perkara yang dapat merusak akal, maka bisa kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah al-mufsidat al-hissiyah, perkara-perkara yang merusak akal yang sifatnya hissi, indrawi. Dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun.
Sesungguhnya khamr, judi, mengundi nasib, kemudian juga berkorban untuk berhala, ini semua adalah tindakan-tindakan yang keji. Ini semua adalah kekejian, keruksakan. Fajtanibu, kata Allah Subhanahu wa taala, jauhilah oleh kalian semua perkara-perkara ini, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Berapa banyak keruksakan yang terjadi diakibatkan oleh konsumsi narkoba, khamr. Berapa banyak tindakan-tindakan radikal yang terjadi yang diakibatkan oleh minum-minuman khamr, judi, mengundi nasib, dan yang lain. Perkelahian antar warga, perkelahian antar pemuda, perkelahian antar kampung, tindakan-tindakan anarkis, banyak yang diakibatkan oleh khamr, judi, dan semisalnya. Dan syaitan memiliki misi memang ketika menggoda manusia untuk mengkonsumsi barang-barang haram ini. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Sesungguhnya setan itu ingin menciptakan permusuhan, kebencian, keruksakan, tindakan-tindakan yang membahayakan, tindakan anarkis, kekerasan, kekejaman fil khamri wal maisir, melalui media khamr dan maisir, perjudian. Islam datang dalam rangka menjaga akal. Islam mengharamkan semua yang disebutkan tadi. Nah, luar biasa ajaran Islam. Semua yang berbau keburukan, berbau kejelekan, itu dibersihkan. Dan sebaliknya, segala perkara yang mendatangkan kemaslahatan, kebaikan, dihidupkan. Ini Islam. Dan seperti dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa tidak ada satu nabi pun yang diutus melainkan nabi tersebut menunjukkan kepada manusia kepada kebaikan yang diketahuinya dan memperingatkan manusia dari keburukan yang diketahui. Au kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Perkara yang merusak kedua, yang merusak akal, adalah al-mufsidat al-ma'nawiyah, keruksakan yang sifatnya maknawi. Kerusakan yang sifatnya maknawi adalah ideologi-ideologi yang membahayakan agama dan membahayakan keyakinan serta akidah manusia. Seperti ideologi komunis, ya, jelas, karena mengajak manusia untuk tak bertuhan, mengajak manusia untuk meyakini bahwa kehidupan ini hanyalah materi. Menyebarkan paham untuk tidak percaya kepada hal-hal gaib. Ini ideologi yang jelas-jelas bertentangan dengan agama, bertentangan dengan keyakinan. Islam datang menghancurkan ideologi ini. Qul huwallahu ahad. Katakan oleh wahai Muhammad bahwa Allah itu esa.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini adalah kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman kepada perkara gaib. Selain komunis juga paham atau ideologi Syiah Rafidhah yang dengan nyata-nyata tidak mengakui mushaf, tidak mengakui Al-Quran yang dibaca oleh kaum muslimin, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang-orang Syiah Rafidhah bahkan sampai pada tingkatan menganggap bahwa Ali ilah. Ali itu adalah ilah, Tuhan. Maka sangat wajar kalau syahadat mereka berbeda dengan syahadat kaum muslimin. Dan Syiah bukan bagian dari Islam. Syiah itu agama sendiri. Karena itu lebih pantas untuk dikatakan agama Syiah daripada madhab Syiah. Kenapa? Karena dalam Islam tidak dikenal adanya madhab Syiah, nggak dikenal. Kapan kemunculan madhab ini? Tidak dikenal. Ini sengaja orang-orang Syiah memunculkan istilah madhab supaya mereka mendapatkan legitimasi, mendapatkan pengakuan kalau mereka adalah bagian dari kaum muslimin, bagian dari agama Islam, yang beragama Islam. Padahal tidak demikian. Karena secara ideologi jelas bertentangan, berbeda. Islam di kanan, mereka di kiri. Dua jalan yang berbeda. Ideologi yang merusak lainnya adalah ideologi liberalisme, seperti yang tadi sudah disinggung sebagian. Juga radikalisme atau ideologi Khawarij yang identik dengan teroris, di mana akar pemahaman mereka adalah at-takfir, pengkafiran, mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan dosa besar. Mengkafirkan kaum muslimin yang tidak segolongan dengan mereka. Mengkafirkan kaum muslimin yang tidak mengakui pemimpinnya, imamnya. Mengkafirkan pemerintah muslim yang tidak menerapkan hukum Allah. Padahal dalam persoalan ini rincian para ulama begitu detail, begitu jelas, di mana tidak setiap pemerintah muslim yang menerapkan hukum selain hukum Allah dikatakan kafir. Akar pemahaman lainnya dari kaum Khawarij atau teroris adalah pemberontakan. Melakukan pemberontakan. Pemberontakan menjadi ciri khas mereka dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Dan para ulama menyatakan bahwa kelompok Khawarij atau teroris ini
adalah kelompok pertama yang menyimpang dari Islam. Ingat, ciri khasnya adalah melakukan pemberontakan. Apakah komunis bisa dikatakan teroris dari sisi ini? Ya. Semua kelompok apapun itu namanya yang memiliki ideologi atau akar pemahaman pemberontakan terhadap sebuah pemerintah, maka masuk dalam golongan teroris, Khawarij. Komunis adalah teroris terbesar. Syiah, Rafidhah juga sama. Karena tidaklah ada orang-orang Syiah, Rafidhah di satu tempat, di satu negeri, melainkan mereka akan berupaya untuk menguasai negeri tersebut dengan cara pemberontakan. Dan ini terbukti. Sejarah tidak bisa dibohongi. Ikhwan rahimakumullah. Akar pemahaman lainnya dari kelompok Khawarij atau teroris ini adalah pembunuhan, peledakan, kemudian juga penculikan. Islam datang dalam rangka menjaga manusia dari keyakinan-keyakinan yang membahayakan, keyakinan-keyakinan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, keyakinan-keyakinan yang tidak pernah diturunkan oleh Allah untuk manusia. Jika kita menginginkan kedamaian, jika kita ingin membangun kehidupan yang damai bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka ideologi-ideologi yang semacam ini harus dinyahkan dari bumi pertiwi ini. Tidak boleh ada ideologi komunis yang berkembang atau orang-orang komunis yang berkembang. Tidak boleh ada ideologi liberal. Tidak boleh ada ideologi terorisme atau Khawarij. Jangan sampai Syiah, Rafidhah berkembang biak di negara kita. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang ketiga dari misi dan visi ajaran agama kita, agama Islam, adalah hifdzun nasal atau hifdzul mal, menjaga harta benda. Harta benda adalah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Dan itu menjadi sebuah kebaikan bagi mereka. Ketika manusia bisa mensyukurinya dengan baik. Allah Subhanahu wa taala yang membagi-bagi rezekinya untuk manusia. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang rezekinya Masya Allah dimudahkan, diluaskan. Ada yang tidak demikian keadaannya. Nahnu qassamna ma'isyatahum, nahnu qassamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, kata Allah. Kamilah yang membagi-bagi penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Bukan kita yang mengatur, bukan orang-orang komunis yang mengatur, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya terjadi keseimbangan antara orang-orang yang kaya dengan orang-orang yang miskin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan adanya zakat.
Islam menetapkan adanya zakat. Zakat ini adalah harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk kemudian diserahkan kepada orang-orang miskin. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil sebahagian harta dari orang-orang kaya sebagai bentuk sedekah, sebagai bentuk kebaikan, dan itu tidak akan pernah merugikan orang-orang kaya. Tutahhiruhum biha wa tuzakkihim biha, tujuannya untuk mensucikan mereka dan membersihkannya. Orang-orang kaya dalam agama Islam mendapatkan haknya sebagai orang-orang kaya. Ada hak dan kewajiban yang harus tunaikannya, menyangkut harta benda yang dimilikinya. Orang-orang miskin bukan berarti orang-orang yang tertindas, bukan berarti orang-orang yang tidak memiliki jabatan kedudukan. La, abadan, sama sekali tidak. Karena pada dasarnya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia, yang memiliki kedudukan, yang memiliki jabatan hanyalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beramal saleh. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman di kalangan kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ma yastawil a'ma wal basir walladzina amanu wa amilus shalihat walal musii. Tidaklah sama keadaannya antara orang yang buta dengan orang yang melihat. Tidak pula sama keadaannya antara orang yang beriman dan beramal saleh dengan orang yang melakukan kejelekan-kejelekan. Jelas dari ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa perbedaan yang nampak di mata Allah bukan dalam hal status kaya atau tidak, tapi iman, ilmu, amal saleh dan takwa. Islam tidak menanamkan kebencian kepada orang-orang kaya atau dalam istilah komunis kaum borjuis. Islam juga tidak mengajarkan untuk menindas kaum proletar atau orang-orang miskin. Luar biasa agama kita. Ketika sekarang orang-orang komunis gembar-gembor masalah perbedaan status kaya dan miskin, menanamkan kebencian kepada orang-orang kaya, Islam jauh lebih dulu telah menjelaskan bahwa seperti ini persoalan yang sebenarnya. Menjaga manusia dalam segala hal yang berhubungan dengan harta bendanya. Berikutnya ikhwan fillah rahimakumullah, yang kelima adalah hifdzun nasal. Islam datang dalam rangka menjaga keturunan. Dalam mewujudkan misi ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan zina, mengharamkan perbuatan selingkuh, khianatuz zaujiyah, mengharamkan perbuatan kaum Lut, gay, lesbi, atau semisalnya, transgender atau transseksual.
Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Jangan sekali-kali kalian mendekati perbuatan zina. Mendekati perbuatan zina. Pergaulan bebas antara laki-laki dengan wanita yang bukan mahram. Diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan terjadinya perbuatan zina. Pergaulan bebas tanpa batas diharamkan dalam Islam. Jangan sekali-kali kalian mendekati zina, karena sesungguhnya itu adalah perbuatan yang fahisyah, perbuatan yang keji, dan jalan yang sangat jelek. Islam kemudian menghalalkan hubungan yang suci antara laki-laki dengan wanita melalui ikatan nikah. Luar biasa. Semua ini dalam rangka menjaga kepentingan manusia. Karena kehidupan manusia ini tidak lepas dari apa yang disebutkan tadi. Manusia hidup dengan sebuah keyakinan. Manusia hidup dengan akal. Manusia hidup dengan harta benda. Manusia akan mengembangkan popularitasnya dengan apa? Keturunan. Semua itu diatur sedemikian rupa dengan Islam. Tujuannya apa? Menggapai kedamaian dan ketentraman di tengah-tengah manusia. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian yang kelima adalah hifdzun nafsi. Islam datang membawa misi hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Menjaga jiwa. Dalam rangka melindungi jiwa setiap manusia, Islam mengharamkan tindakan pembunuhan. Islam mengharamkan tindakan safkud dima, mengocorkan darah, menumpahkan darah dengan cara yang tidak benar. Tidak boleh seorang muslim membunuh saudaranya yang muslim bighairil haq, dengan cara yang tidak benar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan, dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam khalidan fiha. Disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam bahwa pembunuhan adalah salah satu dari 7 perkara yang membinasakan kehidupan manusia. Nabi mengatakan, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Satu di antara 7 perkara ini adalah pembunuhan. Kalau bagi orang-orang komunis, pembunuhan adalah satu cara yang harus mereka tempuh demi mewujudkan cita-citanya. Mereka akan melakukan pembunuhan terhadap siapapun tanpa peduli. Laki-laki, wanita, anak kecil, orang tua, kiai, ustadz, ulama, dihabisi semua. Sejarah membuktikan itu.
Ikhwanu fillah rahimakumullah. Demikian juga ideologi Khawarij. Teroris. Bagi mereka, melayangkan satu jiwa manusia itu hal yang ringan. Bahkan harus dilakukan jika tujuannya mewujudkan apa yang mereka yakini. Kalau dalam rangka melakukan sebuah pemberontakan itu harus melayangkan sekian jiwa manusia, tidak jadi soal, no problem, tidak jadi masalah. Karena mereka sudah menganggap bahwa orang-orang yang ada di luar mereka itu kafir. Mereka menganggap siapa saja yang tidak sejalan dengan ideologinya berarti kafir. Mereka menganggap siapapun yang hidup di bawah pemerintahan yang tidak menerapkan hukum Allah kafir. Oleh karena itu hina di mata mereka jiwa seorang muslim itu. Ya. Waliyadzubillah. Maka tidak heran kalau kita melihat ada aksi-aksi heroik. Ya. Kalau menurut mereka heroik, tapi kalau kita katakan aksi tersebut bukanlah heroik. Aksi penakut. Aksi banci, melakukan bom bunuh diri, ya, melakukan penculikan, perampokan, seperti yang sering kita dengar beritanya dilakukan oleh ISIS lah, atau Al-Qaeda, atau kelompok-kelompok lain yang berafiliasi kepada dua kelompok ini. Sementara Islam memandang jiwa seorang muslim itu sangat-sangat berharga dan tinggi kedudukannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la zawalud dunya ahwanu 'indallah min qatli rajulin muslimin. Hilangnya dunia di sisi Allah Azza wa Jalla itu lebih ringan daripada melayangnya jiwa seorang muslim. Ya. Kalau dunia hilang di mata Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih ringan dibandingkan dengan melayangnya jiwa seorang muslim. Sementara mereka melakukan pembunuhan dengan cara yang serampangan, membabi buta. Ya. Ada yang disembelih seperti menyembelih seekor kambing. Ada yang digilas dengan peng wajah. Macam-macam. Ada yang dipenggal kepalanya kemudian dibawa dipertontonkan. Na'udzubillah. Dalam keadaan mereka mengklaim kalau apa yang mereka lakukan itu sebagai bentuk jihad fi sabilillah. Apakah Nabi alaihi salatu wasallam ketika berjihad, para sahabat ridwanullah alaihi majma'in ketika berjihad bersama Nabi melakukan hal-hal yang semacam ini? Kalla, sama sekali tidak. Abadan. Nabi alaihi salatu wasallam tidak melakukan tindakan seperti yang mereka lakukan. Bahkan dalam kondisi perang sekalipun Nabi alaihi salatu wasallam melarang membunuh para wanita. Dalam sebuah pertempuran Nabi alaihi salatu wasallam melihat para sahabat yang sedang berkerumun di satu tempat. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyuruh salah seorang untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi di sana. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan informasi bahwa ada seorang wanita yang terbunuh. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ma kanat hadhihi lituqatil." Tidak pantas wanita ini menjadi korban.
Lihat bagaimana Islam. Bagaimana Islam menjaga jiwa manusia sedemikian rupa. Tujuannya supaya tercipta kedamaian di tengah-tengah mereka. Kita tidak akan pernah percaya ketika komunis koar-koar, kita akan berupaya untuk menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang damai, aman, nyaman. Mustahil itu terjadi. Kita juga tidak akan percaya ketika orang-orang Syiah mengklaim bahwa mereka kalau sudah menguasai sebuah negara, maka negara yang dikuasai ini akan menjadi negara yang damai. Sama sekali tidak. Kita juga tidak akan percaya dengan klaim-klaim yang dinyatakan oleh kaum Khawarij, teroris, yang mengatakan bahwa kita akan menjamin negara ini kalau sudah menerapkan hukum Allah. Segala sesuatu yang dijadikan sebagai wasilah yang bertolak belakang dengan syariat tidak akan pernah mungkin diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dalam rangka menjaga jiwa, Islam melarang menebar teror, ketakutan di tengah-tengah manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim menebar teror, ketakutan, kepanikan bagi muslim yang lainnya. Sementara apa yang dilakukan oleh komunis, dari awal sampai akhir teror semua. Apa yang dilakukan oleh kaum liberalis, dari awal sampai akhir teror semua. Teror pemikiran. Apa yang dilakukan oleh teroris Khawarij, lebih-lebih teror, menciptakan ketakutan, kepanikan. Mereka benar-benar menghilangkan wajah Islam yang sesungguhnya, yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Dengan munculnya ideologi-ideologi yang membahayakan tadi, wajah Islam yang sesungguhnya menjadi tidak nampak. Orang takut dengan Islam, fobi dengan ajaran Islam, tidak mau menuntut ilmu agama. Kenapa? Takut. Takut disebut teroris, takut disebut kelompok ini, takut disebut kelompok itu. Sungguh mereka telah melakukan kerusakan di dalam tubuh umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kesempatan lainnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anuhu hatta yada'aha wa in kana akhahu li abihi wa ummihi. Siapa saja yang mengarahkan sebilah besi atau senjata kepada saudaranya, maka sesungguhnya para malaikat akan melaknatnya sampai dia menghentikan perbuatannya itu. Walaupun dia lakukan hal tersebut kepada saudaranya dari jalur ibunya atau dari jalur ayahnya, tetap dilarang. Karena perbuatan ini berbau radikal.
Dilarang oleh Islam. Bisa membahayakan jiwa. Jangankan seperti itu, menyakiti tetangga saja dilarang. Ancamannya la yadkhulul jannah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yadkhulul jannata man la ya'man jarahu bawa'iqahu. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam jannah man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Siapa yang tidak memberikan atau tidak memberikan kenyamanan dengan gangguan-gangguannya kepada tetangganya. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis muttafaq alaih Bukhari Muslim, beliau juga mengatakan, idza marra ahadukum masjidana aw fi suqina wa ma'ahu nablun falyumsik ala nisaliha an yusiba ahadan minal muslimin. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, apabila salah seorang di antara kalian melewati masjid-masjid kami atau masuk ke dalam pasar-pasar kami, pasar kaum muslimin, kemudian membawa sebilah tumbak, maka hendaknya dia pegang bagian ujung dari tombaknya itu yang tajam, agar jangan sampai mengenai seorang pun dari kalangan kaum muslimin. Luar biasa menjaga jiwa. Tidak ada keterangan-keterangan yang seperti ini yang didapatkan di luar Islam. Tujuannya hanya satu, menciptakan kedamaian, menuju masyarakat yang damai, menuju bangsa dan negara yang damai. Gemah ripah loh jenawi. Enggak diteruskan juga insya Allah semua jenawi. Ini dilakukan Islam luar biasa. Bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh kaum teroris. Ya subhanallah, kita teringat terus ya, apa yang telah dilakukan oleh sebagian mereka, dengan sengaja masuk ke masjid kemudian meledakkan bom di masjid. Mau apa? Jihad di masjid Allah? Memerangi siapa? Tidak ada yang berada di masjid Allah kecuali kaum muslimin. Apakah mungkin ada orang-orang kafir di situ? La, semuanya kaum muslimin. Tetapi lagi-lagi itu mereka lakukan karena mereka telah menyatakan bahwa kaum muslimin yang ada di masjid itu kafir. Apa yang mereka lakukan itu benar-benar provokatif. Luar biasa. Tapi ikhwan fiddin rahimakumullah, dengan kondisi yang seperti itu, apakah kemudian kita akan menyangka bahwa mereka bukan orang-orang yang gemar ibadah? Tidak. Justru orang-orang Khawarij ini, mereka memiliki kesemangatan untuk beribadah kepada Allah. Semangat beribadah kepada Allah. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, laisa salatukum bi salatihim syai, wala siyamukum bi siyamikum syai, wala qira'atukum bi qira'atihim syai. Tidak ada apa-apanya salat yang kalian lakukan dibandingkan dengan salat mereka. Tidak ada apa-apanya saum yang kalian lakukan bila dibandingkan dengan saumnya mereka. Tidak ada apa-apanya bacaan Quran yang selama ini kalian dengungkan dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Bahkan boleh jadi hafalan Al-Quran mereka lebih banyak daripada kalian. Kalau ketika aksi, melakukan aksi, mereka bisa jadi tidak memperlihatkan atribut keislaman, ya. Bahkan jenggot dipotong dulu, baru kemudian melakukan aksi. Tapi lihat, ketika salah seorang di antara mereka atau sebagian dari mereka tertangkap kemudian dipenjara, keadaannya benar-benar berbeda. Pakai gamis, jenggot panjang, pakai penutup kepala. Subhanallah.
menampakkan diri seperti orang yang suci, seperti orang yang memang benar-benar rindu untuk bertemu dengan Allah. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Kita tidak boleh tertipu dengan penampilan mereka yang seperti itu. Ya. Tidak boleh tertipu dengan penampilan mereka yang seperti itu. Ada nukilan dari Muhammad ibn al-Husain rahimahullah, seorang alim ulama dari kalangan salaf. Beliau rahimahullah mengatakan, la yanbaghi an yaghtar bi qira'atihi lil Qur'an wala bi tuli qiyamihi fis salah wala bi dawami siyamihi wala bi husni alfadihi fil ilmi in kana madhhabuhu khawarij. Tidak perlu tertipu. Tidak perlu tertipu dengan bacaan Qur'annya. Tidak perlu tertipu dengan lamanya berdiri ketika salat. Tidak perlu tertipu dengan terus-terusan puasa yang dilakukan. Tidak juga perlu tertipu dengan kalimat-kalimat yang seolah mengandung ilmu yang disampaikan. In kana madhabuhu khawarij, kalau madhabnya, ideologinya khawarij, teroris. Jangan tertipu. Karena semua itu menjadi sesuatu yang sama sekali tidak ada nilainya di samping Allah Subhanahu wa taala atau di sisi Allah Subhanahu wa taala, enggak ada sama sekali nilainya. Semua itu bermula dari al-aqidah, dari keyakinan. Makanya kita katakan tadi bahwa misi Islam yang pertama adalah menjaga agama, menjaga keyakinan. Kalau sudah keyakinannya baik, keyakinannya lurus, maka akan melahirkan kebaikan-kebaikan. Kurang lebih 13 tahun Nabi alaihi salatu wassalam menyeru, berdakwah, mengajak manusia memperbaiki akidah manusia dengan tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak melakukan segala macam bentuk kesyirikan. Ikhwan fillah rahimakumullah, tidak ada salahnya untuk kita tahu apa saja sebenarnya sifat-sifat atau karakter atau ciri lah dari orang-orang khawarij, kaum teroris itu. Di antaranya apa yang saya sebutkan tadi, bahwa mereka yajtahiduna fil ibadah, bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah. Nabi alaihi salatu wasallam tadi mengatakan, tahqiruna salatakum bi salatihim, kalian akan menganggap salat yang kalian lakukan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Qaumun yaqra'un al-Qur'an, mereka adalah kaum yang gemar membaca Al-Qur'an, tetapi bacaannya tidak sampai di tenggorokannya. Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah, mereka telah keluar dari agama begitu cepat, melesat jauh. Kama yamruqus sahmu minar ramiyah, seperti melesatnya anak panah dari busurnya. Jadi kita tidak perlu mengerutkan dahi, kenapa kok bisa seperti ini. Satu sisi mereka menampakkan kekejaman yang luar biasa, tapi dari sisi yang lainnya mereka nampak sebagai orang-orang yang ahli dalam ibadah. Semua itu lantaran akidah. Akidah yang menyimpang, yang beberapa akar pemahamannya sudah kita sampaikan tadi. Kemudian ciri yang kedua adalah annahum yad'una ila kitabillah wa laysa minhu fi syai' wa yukhti'una fi wajhil istidlal. Mereka orang-orang khawarij, kaum teroris,
Yad'una ila kitabillah, mengajak umat, mengajak manusia kepada kitab Allah, mari mengamalkan kitab Allah. Bahkan mereka selalu mengatakan Al-Qur'anu dusturuna. Quran adalah undang-undang kami. Ya kan? Bahkan sebagian mereka mengatakan Al-Quran adalah UUD 45. Mungkin kantum kalau masuk ke sebagian tempat atau sebagian masjid, kadang ketika perhatian ke tumpukan Al-Quran, ada saja yang di Al-Quran itu ditulis UUD 45, Undang-Undang Dasar 1945. Ada yang seperti ini ada fikrah khawarijnya ya. Nah, teroris mengajak kepada kitab Allah, tapi laisu minhu bisyai, mereka bukan bagian dari ahlul Quran. Yukhti'una fi wajhil istidlal, mereka telah keliru dalam memahami dan menjadikan Al-Quran sebagai dalil. Yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awsan, mereka membunuh, memerangi umat Islam, membiarkan ahlul awsan, para penyembah berhala. Kalimat yang selalu didengungkan, la hukma illallah, la hukma illallah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ini ayat yang menjadi kokojonya, ayat yang sangat diandalkannya. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Tanpa melihat bagaimana keterangan para ulama tentang ayat ini. Dan ayat yang berkaitan atau berhubungan dengan hukum ini bukan saja berakhiran dengan faulaika humul kafirun, tapi juga ada yang berakhiran dengan faulaika humul zalimun, faulaika humul fasiqun. Mereka tidak pernah mengangkat ayat yang dua ini. Man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun, tidak pernah mereka angkat. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun, tidak pernah mereka angkat. Yang selalu diangkat ke sana kemari, didagangkan ke sana kemari, dijadikan bahan-bahan seminar, bahan-bahan kajian adalah ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Kafir semuanya tanpa terkecuali. Yang menerapkan hukumnya kafir, orang-orang yang hidup di bawah pemerintahan tersebut pun dinyatakan kafir. Kalau begitu kaum muslimin di belahan dunia manapun dianggap kafir. Ini ideologi Khawarij. Padahal para ulama, sahabat Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kafir di sini adalah kufrun duna kufrin, kufrun amali, kufrun amal. Untuk dinyatakan sebagai kufrun i'tiqadi butuh kajian yang mendalam, tidak gegabah, tidak serampangan. Kenapa? Karena ini menyangkut vonis kafir. Sementara tidak ada yang berhak untuk menjatuhkan vonis kafir kecuali Allah. Ya. Hak prerogatif Allah. Jadi lainnya ikhwan fillah rahimakumullah, annahum la yarawna li ahli ilmi al-fadl wal makanah. Mereka kaum teroris sama sekali tidak menganggap kalau para ulama itu memiliki keutamaan dan kedudukan. Mereka tidak menghormati para ulama. Bahkan mereka mencaci maki, menghina, menjatuhkan para ulama ahlul ilmi yang dianggapnya tidak sejalan dengan pemikiran mereka.
tidak mendukung apa yang mereka yakini. Mereka katakan bahwa para ulama itu sebagai penjilat pemerintah lah. Mereka katakan bahwa para ulama itu para ulama haid dan nifas lah. Ya. Mereka juga katakan bahwa para ulama itu para ulama yang tidak tahu tentang waqi' lah. Ya. Mereka juga mengatakan bahwa para ulama itu para ulama yang banci lah. Mereka juga mengatakan bahwa para ulama itu para ulama yang tidak punya mentalitas jihad lah. Dan berbagai macam pernyataan-pernyataan yang menjijikan lainnya yang ditujukan kepada para ulama dan ahlul ilmi. Teroris. Kalau kita mau cari tahu siapa sebenarnya ulama mereka, lah, tidak ada. Tidak ada ulama di sisi mereka. Usama bin Laden apakah seorang ulama? Bukan. Bukan seorang ulama. Sayyid Qutb apakah seorang ulama? Bukan, dia hanya seorang sastrawan. Ya. Tidak ada tokohnya, tidak ada ulamanya. Sejarah membuktikan hal itu sejak dulu di zaman sahabat. Ketika sahabat Ibnu Abbas mendatangi mereka, berdialog dengan mereka, satu pertanyaan yang dilontarkan oleh sahabat Ibnu Abbas, afikum, apakah di tengah-tengah kalian ada yang tergolong sebagai sahabat Rasulullah SAW? Mereka mengatakan tidak. Sementara sahabat Ibnu Abbas mengatakan, aku datang dari sisi para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Apakah di tengah-tengah kalian ada para sahabat Rasul? Apakah ada ulama di tengah-tengah kalian? Mereka mengatakanlah tidak. Sepanjang sejarah teroris Khawarij tidak punya ulama, sehingga mereka tidak terbimbing, merusak citra Islam, menghilangkan kedamaian, ketentraman, kenyamanan, membuat manusia takut dari dinul Islam. Khonifuddin rahimakumullah. Ciri berikutnya adalah annahum yadharuna al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar. Mereka menampakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Maksudnya menampakkan sebagai orang-orang yang ingin menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Akan tetapi mereka giring manusia, mereka giring kaum muslimin dalam rangka merealisasikan amar ma'ruf dan nahi mungkarnya itu dengan ajakan untuk menggulingkan pemerintah, melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Ingat, bahasa yang digunakannya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Masya Allah, bahasa yang mulia, kalimat yang luar biasa. Karena dengan ini kaum muslimin, dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar, kaum muslimin dinyatakan oleh Allah sebagai sebaik-baik umat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan ke tengah-tengah manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar. Lihat betapa liciknya mereka, menggunakan kalimat amar ma'ruf dan nahi munkar dalam rangka mengajak umat, mengajak kaum muslimin untuk melakukan pemberontakan. Bahasanya mulia, bahasanya bagus. Orang-orang yang tidak punya bekal ilmu agama jelas saja akan terpengaruh. Ya subhanallah, kita dengar ada anak muda lulusan SMA tiba-tiba jadi pengantin, dalam istilah mereka ya, meledakkan bom, melakukan pembunuhan. Miskin ilmu, kena provokasinya mereka,
kena doktrinnya Khawarij. Mereka akan senantiasa menanamkan kebencian di tengah-tengah kaum muslimin kepada pemerintahnya, dengan kalimat-kalimat yang provokasi, dengan doktrin-doktrin yang membahayakan, menghidupkan kecemburuan, membakar emosi dan kemarahan dengan ayat-ayat yang memang bisa membakar amarah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ciri berikutnya dari kaum Khawarij atau teroris adalah annahum yatakallamuna bi kalami ahli ilmi wa alfadhi. Mereka ini juga tidak jarang menyampaikan sesuatu dengan mengutip perkataan ahlul ilmi. Ya. Menyampaikan sesuatu dengan mengutip perkataan ahlul ilmi yang mereka rasa bisa mendukung apa yang menjadi keyakinannya. Tapi kalau kita telusuri, ya, kalau kita cermati dengan teliti, mereka hanya menukil sebagiannya saja dan membiarkan sebagian yang lainnya yang justru itu inti dari perkataan ahlul ilmi dan ulama tersebut. Ini liciknya mereka. Oleh karena itu maka mereka masuk dalam golongan ahlul zaigh, orang-orang yang menyimpang, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, fa ammal ladzina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wil. Adapun orang-orang yang dalam hatinya terdapat zaigh, terdapat penyimpangan, maka yang mereka ikuti adalah yang samar-samar. Apa tujuannya? Ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wili. Mereka ingin menciptakan fitnah, menciptakan keruksakan, menghilangkan kedamaian, keamanan, ketentraman, kenyamanan, dan mereka ingin mentakwil dengan takwilan yang lain. Ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Para ulama, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semuanya, telah menyebutkan beberapa langkah menuju kehidupan yang damai dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apa di antaranya? Yang pertama adalah at-tamassuku bitatbiqi syariatil islamiyah wal muhafadhah ala maqasidiha. Berpegang teguh, berkomitmen untuk menjalankan syariat Islam, menerapkan syariat Islam. Yang kita maksudkan dengan kalimat menerapkan syariat Islam ini sesuatu yang cakupannya sangat luas. Karena menerapkan syariat Islam itu sudah harus dimulai dari diri kita sendiri. Kalimat menerapkan syariat Islam itu tidak melulu soal hukum. Nah, kalau ada orang yang memahami bahwa menerapkan syariat Islam itu berarti harus mengganti hukumnya dengan hukum Islam, ya, ini orang-orang yang sudah terpengaruh dengan paham Khawarij. Nah, syariat Islam itu menyeluruh, kamil, syamil, luas cakupannya. Sampai-sampai Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa ada satu kalimat yang mengagumkanku, kata beliau, yaitu sebuah kalimat yang berbunyi, tegakkan daulah Islamiyah dalam dirimu, niscaya daulah Islamiyah itu akan tegak di bumi. Ya, kurang lebih seperti itu. Jangan sampai yel-yel, tegakkan khilafah Islam, tegakkan khilafah Islam, adzan duhur lewat, adzan asar lewat,
Ya. Subhanallah. Daulah Islam, khilafah Islam macam apa yang diinginkan? Hah? Ente berkoar-koar mengatakan tegakkan khilafah Islamiyah, sementara ente sendiri melanggar syariat Islam. Ayo kita bersama-sama menegakkan hukum Allah. Insya Allah kalau negara ini sudah menjadi khilafah sesuai dengan hukum Allah, maka akan menjadi negara yang aman, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil menggandeng tangan seorang perempuan di sampingnya, bawa-bawa bendera. Hah? Ya subhanallah. Keberkahan mana yang diharapkan? Mungkinkah keberkahan akan lahir, akan turun dari Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya melakukan pelanggaran seperti itu? Jadi harusnya bagaimana? Menerapkan syariat Islam secara kafah menyeluruh, dimulai dari pribadi kita masing-masing. Pribadi, keluarga, lingkungan, masyarakat, terus. Ironis, kalau ada sebagian kaum muslimin yang berkoar-koar ingin menerapkan hukum Allah, ingin menegakkan syariat Allah dalam bentuk khilafah, sementara dia dalam keadaan melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi langkah pertama untuk menuju masyarakat yang damai, kehidupan yang damai, berbangsa dan bernegara adalah komitmen untuk menerapkan syariat Islam dalam makna yang luas, dalam makna yang menyeluruh. Wal muhafadzah ala maqasidiha, serta menjaga apa yang menjadi misi dan visinya. Ya, menjaga apa yang menjadi misi dan visi dari ajaran Islam. Dan sudah kita sebutkan tadi, kaum muslimin tidak perlu terpengaruh dengan kalimat HAM, hak asasi manusia, yang subhanallah boleh dikatakan semua orang-orang yang memiliki ideologi menyimpang yang membahayakan kedamaian sebuah negara, mereka berkoar-koar dengan bahasa HAM, hak asasi manusia, hak asasi manusia, hatta komunis, ya. Hatta komunis. Mereka mengatakan bahwa apa yang dilakukan, pembantaian terhadap komunis itu sudah melanggar hak asasi manusia. Kaum liberalnya pun demikian, koar-koar dengan HAM. Syiah Rafidhah juga sama, koar-koar dengan kalimat HAM, hak asasi manusia, hak asasi manusia. Melanggar HAM, melanggar HAM. Padahal sesungguhnya siapa yang melanggar HAM? Justru mereka. Mereka yang menjadi pelanggar HAM. Kita kaum muslimin, pemerintah muslimin hendaknya menjaga visi dan misi ajaran Islam, melindungi keyakinan manusia, lindungi akal, harta, keturunan, dan juga jiwa. Siapapun yang berusaha untuk menghancurkan misi dan visi Islam ini, membuat kekacauan, merampas harta benda, membunuh jiwa, maka patut untuk mendapatkan hukuman yang setimpal. Pemerintah kaum muslimin tidak perlu ragu untuk menegakkan hukum menyangkut orang-orang yang melanggar visi dan misi Islam itu. Khonafidin rahimakumullah. Yang kedua, langkah yang kedua adalah as-sam'u wa ta'ah li waliyil amri fil ma'ruf. Menampakkan sikap taat dan mendengar kepada waliul amri, kepada pemerintah, fil ma'ruf, dalam perkara yang
ma'ruf, dalam perkara yang baik. As-sam'u wa ta'ah, menampakkan sikap mendengar dan taat kepada waliul amri adalah aslun min usulil Islam, salah satu dari dasar prinsip Islam. Kalau kita ingin hidup damai, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu langkah yang harus kita lakukan adalah as-sam'u wa ta'ah li waliyil amr, menampakkan sikap taat dan mendengar kepada waliul amr. Karena untuk tujuan inilah, untuk tujuan menggapai kedamaian, kemaslahatan inilah Islam mewajibkan taat dan mendengar kepada waliul amr. Sebagaimana dikemukakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, kata beliau, ijtima'u kalimatil muslimin. Ijtima'u kalimatil muslimin. Wajibnya taat kepada pemerintah dan mendengar kepada mereka adalah ijtima'u kalimatil muslimin, dalam rangka mewujudkan kesatuan kaum muslimin. Fa innal khilafa sababun li fasadi ahwalihim fi dinihim wa dunyahum. Karena al-khilaf, perselisihan, pertentangan adalah merupakan salah satu sebab li fasadi ahwalihim, yang mengakibatkan rusaknya keadaan mereka, baik yang berhubungan dengan urusan agama ataupun dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, wa ulil amri, dan taatlah kalian kepada ulil amri, waliyul amr minkum, dari kalangan kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Dan jika kalian berselisih dalam sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu adalah perkara yang baik, wa ahsanu ta'wila, sebaik-baik jalan keluar. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, Syekhul Islam beliau mengatakan, nazalat hadhil ayatu fir ra'iyyati minal juyushi wa ghairihim alaihim an yuti'u wulatal amri al-fa'ilina fi dhalika fi qismihim wa maghazihim wa ghairi dhalik illa an ya'muru bima'siyatillah fa idza amaru bima'siyatin fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kata beliau rahimahullah, ayat ini, ayat yang barusan kita baca, surat An-Nisa ayat 59, ayat ini turun fir ra'iyyati minal juyusi wa ghairihim, turun berkenaan dengan rakyat dan pasukan perang dan selainnya. Alaihim an yuti'u wulatal amri, hendaknya mereka memberikan ketaatan kepada waliul amri yang memang memiliki kewenangan, dalam hal memberikan pembagian di tengah-tengah kalian, atau kewenangan dalam hal memimpin sebuah peperangan dan selain itu, kecuali kalau mereka memerintahkan kemaksiatan, memerintahkan sesuatu yang mengandung kemaksiatan kepada Allah. Fa idza amaru bima'siyatin, dan kalau ternyata mereka memerintahkan kepada sesuatu yang sifatnya maksiat kepada Allah, fala ta'ata, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang Khaliq. Perintah waliul amri itu ada 3. Ada yang perintahnya berhubungan dengan ketaatan kepada Allah, maka hukumnya wajib bagi kita sebagai rakyat untuk taat.
Ada yang perintahnya berhubungan dengan hal-hal yang mengandung kemaksiatan kepada Allah, maka haram hukumnya bagi kita untuk mentaatinya. Dan ada perintah yang berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya mubah, sifatnya kemaslahatan, hukumnya wajib bagi kita untuk mentaatinya. Kama qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, sebagaimana hal ini telah diungkapkan atau dinyatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi dalam ta'atu waliyil amri, ya, dalam ketaatan kepada waliul amr dan sikap mendengar kepada mereka, ini akan mendatangkan kedamaian, ya, kenyamanan, ketentraman. Nah, adakah dalam ideologi komunis yang seperti ini? Tidak. Setiap orang berhak menentukan keinginannya sendiri-sendiri. Adakah yang seperti ini dalam ideologi liberal? Tidak. Adakah yang seperti ini dalam ideologi khawarij, teroris? Tidak. Justru mereka selalu mengusung untuk melakukan pemberontakan dan melepaskan ketaatan kepada waliul amri. Jadi kalau begitu, kita akan damai, kita akan hidup dengan nyaman, tentram, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ya, dengan tanpa komunis, tanpa radikalis, ya, tanpa liberalis, tanpa ideologi-ideologi menyimpang lainnya. Nah, yang ketiga, ikhwan fillah rahimakumullah, langkah menuju kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah iltizamul wasatiyah wal i'tidal wal ibti'adu anil ifrat wat tafrid fid din. Iltizam wasatiyah, senantiasa bersikap pertengahan, wal i'tidal, dan proporsional. Proporsional, i'tidal, serta menjauh dari sikap ekstrim berlebihan. Nah, karena tidaklah muncul sikap ekstrim melainkan hasil akhirnya adalah kerusakan, ya, dalam soal apapun. Tidak saja menyangkut agama, dalam urusan dunia saja, kalau sesuatu yang modelnya ekstrim itu sangat membahayakan, ya kan? Apalagi dalam urusan din, dalam urusan agama. Sesuatu yang bersifat ekstrim itu sangat membahayakan. Islam tidak mengenal ekstrim kiri, ekstrim kanan. Islam tidak mengenal ekstrimnya orang-orang khawarij, komunis, teroris. Islam juga tidak mengenal sikap ekstrimnya, ekstrim kirinya kaum komunis. Tidak ada dalam Islam ekstrim kiri, ekstrim kanan. Islam wasata, pertengahan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang wasata, umat yang pertengahan, di tengah-tengah. Bainal ghulu wal jafa, di antara sikap yang berlebihan dan sikap yang mengenteng-entengkan. Komunis kaum ekstremis, teroris ekstremis, Syiah ekstremis, liberal sama. Islam tidak. Kalau ingin damai, tinggalkan, ya, ekstremisme ekstremisme yang ada pada kelompok komunis, teroris, liberalis, Syiah dan semisal. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan bahwa
sikap berlebihan itu adalah sikap yang dilarang. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, jangan kalian ekstrim dalam urusan agama kalian. Yang membinasakan umat-umat terdahulu, satu di antaranya adalah sikap ekstrimnya, berlebihannya. Umat Islam adalah umat yang dibimbing kehidupannya dengan dalil, dengan kitabullah, dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabat. Demi mewujudkan hal ini, Islam dalam sebagian tatanan syariatnya memberikan kelonggaran, kemudahan bagi para penganutnya. Ada rukhsah, ada keringanan dalam kondisi-kondisi tertentu ketika melaksanakan ajaran agama. Ini sebagai bukti bahwa Islam adalah agama yang proporsional. Dan sikap yang seperti ini adalah sikap yang akan membawa kita kepada kedamaian. Selanjutnya, ikhwanu fiddin rahimakumullah, langkah yang keempat adalah al-qiyamu biwajibin nasihah bil uslub asy-syar'i ma'a mura'ati at-talazumi bainan nasihah li waliyil amri wad du'a lahu. Menegakkan nasihat. Menegakkan nasihat dengan uslub atau cara yang syar'i. Senantiasa mensinergikan antara memberi nasihat kepada waliul amr dengan mendoakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah menjelaskan kepada kita bahwa nasihat itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam agama ini. Nabi mengatakan ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, lillah, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi para pemimpin muslimin dan seluruh kaum muslimin pada umumnya. Bukan termasuk ke dalam bentuk nasihat melakukan mudhaharah, demonstrasi. Sama sekali tidak masuk dalam kerangka nasihat kepada waliul amr, kepada pemerintah. Bukan termasuk nasihat membicarakan pemerintah, membicarakan aib-aib pemerintah, kejelekan-kejelekan pemerintah di atas mimbar. Sama sekali tidak termasuk ke dalam nasihat. Menasehati pemerintah mesti dilakukan dengan cara yang sirran, sembunyi-sembunyi, rahasia, tujuannya menjaga kewibawaan mereka. Dan berdoa untuk kebaikan pemerintah, sesungguhnya ini sudah masuk dalam kerangka nasihat. Sampai dikatakan oleh sebagian salaf, laukana li da'watun mustajabah, seandainya aku memiliki doa yang mustajabah, tentu aku akan arahkan doa ini untuk kebaikan waliul amr, pemerintah. Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, laukana lana da'watun mustajabatun la da'auna biha li imamin adilin. Kata Imam Ahmad, kalau seandainya kami memiliki doa yang mustajabah, maka la da'auna biha li imamin adilin, kami akan berdoa dengan doa tersebut untuk imam yang adil.
agar pemimpin ini menjadi pemimpin yang adil. Kita harus lebih banyak berdoa untuk kebaikan pemerintah kita daripada mencaci maki dan mencela mereka. Mencaci maki, mencela mereka tidak akan menyelesaikan masalah. Apalagi kalau dilakukan secara terbuka, terang-terangan, justru ini akan membangkitkan kebencian yang pada akhirnya akan melahirkan tindakan-tindakan anarkis. Bahkan tidak menutup kemungkinan sampai pada tingkatan pemberontakan, kudeta, dan semisalnya. Islam mengecam perbuatan ini. Ini tidak sejalan dengan syariat Islam. Kenapa? Karena bertolak belakang dengan keinginan dan misi Islam untuk menciptakan kedamaian di tengah-tengah umat manusia. Ya. Bukan seperti itu caranya. Doakan pemerintah agar menjadi pemerintah yang baik. Redam emosi. Tahan. Orang-orang sebelum kita, generasi dahulu, sama, mereka pun punya kemarahan kepada penguasa, kepada sebagian penguasa, kepada sebagian pemerintah yang berkuasa di saat itu. Tetapi Rasulullah SAW menahan mereka. Banyak di kalangan para sahabat yang datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apa nunabiduhum bisayf? Wahai Rasulullah, bolehkah kami penggal lehernya, leher penguasa itu, leher pemerintah itu? Nabi mengatakan, la, jangan. Ma sallu, selama mereka mendirikan salat, selama mereka muslim, jangan. Nabi SAW mengatakan sabar, tetap taat, mendengar. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu dirampas. Kita yakin bahwa rezeki dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mesti emosi dan marah meluap-luap ketika mendengar ada sebagian dari pemerintah kita melakukan korupsi? Apakah dengan korupsinya mereka rezeki Allah Subhanahu wa taala ini akan habis? Tidak. Ya. Wa ma min dabatin illa 'ala Allahi rizquha, tidak ada satu makhluk pun yang berjalan di muka bumi ini melainkan atas Allah jaminan rezekinya. Kenapa mesti takut? Kenapa mesti terbakar emosi, kemudian mencaci maki, menjelek-jelekkan pemerintah? Ketika melihat, mengetahui, mendengar kalau mereka telah melakukan kerusakan, mereka telah memakan harta rakyat. Sabar, bersabar, perbaiki diri, banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tidak akan kelaparan. Alallahi rizquha, Allah Azza wa Jalla yang menjamin rezekinya. Nah, berikutnya yang kelima, al-qiyamu biwajibil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar fi dhawil kitab was sunnah. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar yang sesuai dengan ketentuan dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, ikhwanu fiddin rahimakumullah, adalah termasuk perkara yang dapat menjaga keamanan dan kedamaian. Karena dengan adanya amar ma'ruf dan nahi munkar, tidak ada satupun yang ingin melakukan sebuah kemungkaran melainkan akan dicegah, ya. Dan tidak ada seorang pun yang ingin melakukan kebaikan melainkan akan didorong, sehingga jumlah kebaikan itu lebih banyak dibandingkan dengan kejelekannya. Kalau sudah seperti itu, situasi pasti akan aman, terkendali, ya. Nah, jadi nikmat
dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mensyariatkan adanya amar ma'ruf nahi munkar. Tujuan utama dari syariat tersebut adalah menjaga keamanan, kedamaian. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita akan menjadi sebaik-baik umat yang paling baik. Umat yang paling baik, aman, damai, tentram. Ketika apa? Ketika kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, selanjutnya yang keenam adalah at-tamassuk wat ta'awun 'alal birri wat taqwa wal ibti'ad 'anil nisa. Yang keenam adalah berkomitmen untuk senantiasa menegakkan ta'awun, semangat kerjasama dalam kebajikan dan takwa. Semangat untuk menegakkan ta'awun, kerjasama. Ini luar biasa. Ini perkara yang bisa mengarah kepada kesatuan dan persatuan. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bekerja samalah kalian dalam kebajikan dan takwa. Karena dengan ini akan lahir berbagai macam kebaikan. Ya. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan kalian kerjasama dalam dosa dan permusuhan, karena dalam hal ini terdapat berbagai macam kerusakan. Tidaklah ada kebaikan dan kebajikan melainkan akan melahirkan kedamaian, dan tidaklah ada dosa dan permusuhan melainkan akan menciptakan kerusakan. Ya. Ketidakstabilan situasi politiknya, ya. Bahkan situasi ekonominya sekalipun. Kalau semua orang malah bekerja sama dalam dosa dan permusuhan. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan dalam firman-Nya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai, jangan berselisih. Ikhwan fillah rahimakumullah, langkah selanjutnya yang ketujuh, al-muhafazatu ala dhahri mujtama'ina, ala dhahri mujtama'ina, atau ala tuhri mujtama'ina, wa siyanatuhu min intisharil akhlaqidz dhamimah. Jaga keutuhan masyarakat dan melindunginya dari berbagai akhlak-akhlak yang buruk. Ini langkah ketujuh agar kita dapat membangun masyarakat yang cinta damai, ya. Jaga keutuhan masyarakat, lindungi masyarakat dari berbagai macam akhlak yang merusak, akhlak yang membahayakan. Seperti diantaranya akhlak Yahudi, apa itu? Al-hasad, ya, dengki. Ini akhlak Yahudi. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita semua agar berlindung dari akhlak ini. Di Quran surat Al-Falaq, ya, Qul a'udzu birabbil falaq, hingga akhir ayat min syarri hasidin idza hasad. Berlindung dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila mereka dengki.
Nabi alaihi salatu wassalam menghimbau umatnya, masyarakatnya agar apa? La tahasadu wa la tabaghadu. Jangan kalian saling mendengki dan jangan kalian saling membenci. Karena kedengkian dan kebencian ini bisa merusak suasana, bisa menghilangkan kekondusifan. Tidak akan kondusif suatu masyarakat jika satu dengan yang lainnya saling dengki, saling hasad. Akhlak yang semacam ini harus diupayakan untuk hilang dari masyarakat, dari kaum muslimin, dengan dakwah, menyeru mereka kepada akhlak yang baik, memberi contoh mereka dengan akhlak-akhlak yang baik. Berikutnya yang termasuk dalam akhlak tercela adalah nifaq, kemunafikan. Umat ini juga harus bersih dari yang namanya nifaq, penyakit kemunafikan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman-Nya, al-munafiquna wal munafiqat ba'dhuhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Munafik yang laki-laki dan munafik yang perempuan, sebagian mereka adalah bagian dari sebagian yang lainnya. Ya'muruna bil munkar, mereka justru menyuruh kepada kemungkaran, wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan mencegah dari kebaikan. Di balik itu amar ma'ruf nahi mungkarnya. Ya. Ini berbahaya kalau amar ma'ruf nahi mungkar dibalik. Ya. Maka yang terjadi bukan kedamaian, tapi apa? Kerusuhan, kekacauan. Yang seharusnya al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, ini malah al-amru bil munkar, menyuruh untuk berbuat mungkar. Kalau sampai terprovokasi, ya, berbahaya. Kerusuhan akan terjadi di mana-mana. Ideologi-ideologi yang menyimpang, ideologi-ideologi yang menyesatkan, ya, pada hakikatnya mereka juga melakukan hal ini, menyuruh untuk melakukan kemungkaran. Seperti ideologi komunis yang jelas tidak mengakui adanya Allah, ya. La ilaha wal hayat madiyah. Tidak ada ilah, tidak ada Allah. Hidup ini hanya materi. Ini sangat berbahaya. Akibatnya terjadi berbagai macam kerusakan. Ya. Islam menyuruh kepada perbuatan yang ma'ruf. Yang paling tingginya dari sekian ma'ruf itu adalah tauhid. Makanya Syekh Aman Al-Jami rahimahullahu ta'ala mengatakan, tidaklah paham komunis itu berkembang di sebuah tempat, melainkan di tempat tersebut telah terjadi penyembahan terhadap berhala. Terjadi penyembahan terhadap berhala, terjadi kesyirikan, terjadi peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan faktanya memang demikian. Dari mana sih asal paham komunis? Dari orang-orang kafir kan? Dari luar. Jelas mereka. Kenapa komunis masuk ke negara-negara kaum muslimin? Salah satu penyebabnya adalah telah terjadi penyembahan terhadap berhala dilakukan oleh kaum muslimin. Melalui pintu itu masuk paham komunis. Jadi kita kembali ke akhlak munafik. Ini sangat berbahaya, ya. Munafik membalikan syariat Islam yang seharusnya amar ma'ruf dan nahi munkar, mereka malah mengkampanyekan al-amru bil munkar wa nahyu 'anil ma'ruf. Akhlak berikutnya adalah riswah. Ini juga termasuk akhlak yang dzamim, akhlak yang tercela.
az-zamim, rishwah, suap, menyuap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan la'anallahu rashi wal murtashi. Allah melaknat rashi wal murtashi. Orang yang menyuap dan orang yang mau dilakukan perbuatan suap untuknya. Ya. Dan akhlak-akhlak yang rusak lainnya, masyarakat atau kaum muslimin ini harus dijaga. Sekali lagi diantaranya dengan cara dakwah Islam, mengenalkan kepada mereka akhlak-akhlak yang baik, menjauhkan mereka dari akhlak-akhlak yang buruk, yang justru akan merugikan dan menciptakan berbagai macam kerusakan dan kerusuhan. Ikhwan fillah rahimakumullah, langkah yang ke-8 adalah at-tahalli bimaqamat al-muwatanah as-salihah fi dha'i ta'alim al-Islam. Berhias dengan akhlak yang terpuji. Berhias dengan akhlak yang terpuji. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, memperbaiki akhlak manusia, karena dengan bagusnya akhlak manusia maka akan tercipta sekian kebaikan dan akan terwujud adanya kedamaian. Pasti itu. Karena manusia dalam keadaan faham akan akhlak yang baik, ya. Saling menghormati, saling mendoakan, ya. Menempatkan setiap orang tepat pada tempatnya. Misi dakwah Rasul salah satunya adalah untuk mewujudkan akhlak yang baik. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar berada di atas akhlak yang baik, akhlak yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu Al-Quran. Masing-masing kita berkewajiban untuk mendidik diri dengan akhlak yang baik, mendidik masyarakat dengan akhlak yang baik, lingkungan sekitar dengan akhlak yang baik, demi mewujudkan kedamaian dan ketentraman. Ikhwan fillah rahimakumullah, yang ke-9 adalah siyanatu uquli syabab min atharil ghazwil fikri al-mudmir. Melindungi pemikiran para pemuda dari ghazwul fikri, perang pemikiran yang membahayakan, yang membinasakan, ya. Apalagi saat ini boleh dikatakan perang yang sedang terjadi adalah perang opini. Perang yang sedang terjadi adalah perang opini, perang pemikiran. Seluruh ideologi-ideologi yang menyimpang tidak sungkan-sungkan untuk menebar pemikiran-pemikirannya melalui tulisan ataupun ceramah, seminar-seminar, ya, slogan-slogan dan yang lainnya. Bebas, ya, terbuka, lebar. Dan ini sangat membahayakan, terutama para pemuda yang memang memiliki kesemangatan yang tinggi, sedang semangat-semangatnya, sedang kuat-kuatnya. Oleh karena itu, maka kita wajib melindungi para pemuda dari pemikiran-pemikiran yang membahayakan. Beri motivasi para pemuda untuk mempelajari ilmu agama, karena semangat saja tidak cukup dalam mengamalkan ajaran agama ini. Dekatkan mereka kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama
jika kalian tidak mengetahui. Yang membuat binasa orang-orang sebelum kita, satu di antaranya adalah ketika mereka menjauhi para ulama. Ketika mereka tidak mau mengambil bimbingan para ulama. Ada sebagian salaf yang mengatakan bahwa la yazalu nas bi khairin. Manusia akan tetap baik keadaannya selama mereka menghormati ulama dan umara. Selama menghormati ulama dan umara akan tetap baik keadaannya. Ya. Sinfani minan nas, ada dua golongan manusia yang kalau baik keadaannya maka baik pula keadaan sebuah negara, sebuah tempat. Siapa itu? Ulama dan umara. Ya. Karena mereka yang mengawal kehidupan ini, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya. Para ulama memiliki peran penting dalam siyasatud din, dalam urusan-urusan yang menyangkut agama. Sedangkan umara, waliul amr, memiliki peranan penting dalam mengurus urusan-urusan yang sifatnya duniawi, kepentingan-kepentingan duniawi. Oleh karena itu, maka demi menuju kepada kebahagiaan dengan kehidupan yang damai, maka hal penting yang harus dilakukan adalah menjaga fikrah syabab, menjaga pemikiran para pemuda. Para pemuda harus memiliki modal ilmu yang cukup, apalagi di zaman sekarang ini yang sedang terjadi gojul fikr, perang pemikiran. Kalau tidak punya modal ilmu agama yang cukup, maka akan terseok-seok. Dan banyak sekali para pemuda yang jatuh ke dalam pemahaman yang menyimpang, hingga akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang bertolak belakang dengan Islam, membinasakannya, menghancurkannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebenarnya kalau kita bicara soal tema yang sedang kita bahas, ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. Karena pembahasan yang seperti ini menyangkut pembahasan yang menggambarkan bagaimana sesungguhnya Islam sebagai agama yang menjamin keamanan dan kenyamanan setiap pemeluknya. Namun setidaknya apa yang tadi disampaikan bisa mewakili. Karena kita juga tidak kuat kalau duduk terlalu lama ya nampaknya. 1 jam setengah saja sudah, waduh ya. Nah, konsentrasi bisa mulai melemah kalau terlalu lama ya. Walaupun sebenarnya tetap tegak, tapi yang bagian bawah ini kadang-kadang panas gitu. Kadang-kadang panas gitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita dan pertemuan ini menjadi pertemuan yang diberkahi dan melahirkan berbagai macam kebaikan. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.